Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, apakah puasa kita sudah kita niatkan betul hari ini? Semoga hari yang penuh dengan keberkahan, rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya waktu. Karena bulan Ramadan adalah detik-detiknya itu adalah pahala, apalagi menit, apalagi harinya. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan pada kesempatan bulan Ramadan ini. Baiklah pemirsa yang berbahagia, saya akan sampaikan tentang makna di balik Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada pertanyaan besar. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu sudah connect dengan hati kita? Maka perlu adanya kekonekkan karena adanya gelombang. Karena kalau sudah adanya gelombang, berarti hati kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu connect. Sehingga perlu adanya kekonekan itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya meskipun kita sering mendengar dan sering mengucapkan dengan mengucapkan nama Allah, ya kan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, makna besar di balik itu akan menghantarkan kepada kesuksesan pada diri kita. Ringan tapi suksesnya luar biasa. Itu bisa kita lihat dari contoh yang dilakukan oleh para nabi, para pendahulu kita, para warasatul anbiya, para nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW adalah tokoh-tokoh besar yang sukses dihantarkan Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini yang pertama kelebihannya adalah ketika kita mengucapkan hatinya yang connect, maka kita perlu periksa hati kita. Apakah hati kita hari ini masih ada debu-debunya, masih ada kotorannya? Maka kita perlu membersihkannya sebersih-bersihnya sehingga ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu akan terkonek dengan baik. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan kita hari itu adalah pekerjaan yang benar semuanya dan akan menghantarkan kesuksesan. Yang kedua, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita menjadi terang, jelas. Dan yang selanjutnya, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu, maka ketika kita akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, hati kita menolak dan kita pun tidak ingin melakukannya karena ada rasa malu dilihat oleh Allah dan dilihat oleh para manusia. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim ini begitu pentingnya untuk kita. Dia bisa seperti gas sekaligus rem dalam diri kita. Ibarat ketika kita mengendarai motor, maka rem itu kita gunakan ketika kita akan melakukan perbuatan yang jelek, kita rem. Ketika kita akan melaksanakan perbuatan yang baik, kita gaskan dengan gasnya, yang dengan sebaik-baiknya. Maka para pemirsa yang berbahagia, hati itu kita juga perlu periksa. Ternyata hati yang bersihlah akan bisa menerima kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menghantarkan kepada kesuksesan, ya kan? Itu ada 3 tokoh-tokoh besar yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh ketika dalam perjalanan dakwahnya 950 tahun berdakwah, tapi berapa yang pengikutnya? Tidak sampai beberapa, hanya sedikit. Sehingga ketika naik ke dalam kapal bahtera sudah banyak besar ya, air bah besar, naik ke dalam kapal, maka apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh? Yaitu Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka ucapan Bismillah itu akan terkonek dengan hatinya dengan kuat. Nabi Nuh memegang keistiqomahan dalam berdakwah. Yang selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga ketika menjadi seorang raja, ya kan, maka Ratu Balqis ingin memindahkan dengan senang hati memindahkan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman. Apa rahasianya Ratu Balqis bisa dengan mudahnya menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman? Rahasianya adalah
ketika Nabi Sulaiman menuliskan ucapan wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa innahu min Sulaiman. Jadi ucapan tulisan bismillah yang ditulis oleh Nabi Sulaiman itu mengantarkan kepada lembutnya hati Ratu Balqis untuk memberikan kekuasaannya dengan sepenuh hati kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun tidak merasa bahwa itu adalah hasil usahanya sendiri, tapi itu adalah kekuasaan Allah lah yang menggerakkan Ratu Balqis untuk menyerahkannya dengan menyebut nama Allah yang luar biasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah gabungan dari sifat Allah yang dalam Asma'ul Husna, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Sehingga seluruh Asma'ul Husna itu ada intisarinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir, pemirsa sekalian, tentu kita juga mengulang kembali sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW juga seorang Nabi yang sukses dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kita tahu ternyata Nabi Muhammad juga tidak pernah meninggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas beliau kemanapun dan kapanpun. Karena ada hadis yang mengatakan la tabda, ya kan? Kullu amrin la tubda fihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu itu, segala urusannya kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia akan terputus amalannya. Tapi ungkapan bismillah kita harus ingat dia harus terkonekkan dengan hati yang bersih. Maka wajarlah kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang termulia di muka bumi ini yang menghasilkan kesuksesan, yaitu kesuksesan pribadi, kesuksesan keluarga, kesuksesan sosial, juga kesuksesan dalam hal politik. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, bahwa dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah ungkapan yang ringan, tapi dia berat di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama membersihkan hati kita supaya hati kita terkonek dengan Bismillah, yang ketika kita mau bekerja, pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang mulia, tidak ada kedustaan, tidak ada penipuan dan seterusnya. Ketika kita makan, makanan yang kita makan menjadi makanan yang halal dan thayyib, menjadi darah daging yang halal. Ketika kita berpakaian, maka pakaian kita adalah pakaian yang menutup aurat, yang tidak ria atau tidak sombong dengan pakaiannya. Ketika kita dalam segala aktivitas kehidupan, kita akan melaksanakan dengan membaca bismillah, akan terkonek hal-hal yang semuanya kebaikan yang Allah berikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.